Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai himpunan bilangan bulat. Baik, dalam kegiatan belajar kali ini kita akan membicarakan bilangan bulat dan sifat-sifatnya yang erat kaitannya dengan penerapannya dalam struktur aljabar. Salah satu asumsi dasar dalam mengembangkan sifat-sifat bilangan bulat adalah prinsip urut baik atau well ordering principle, yaitu suatu himpunan bagian yang tidak kosong dari himpunan bilangan bulat tak negatif selalu mempunyai elemen terkecil. Dalam menggunakan simbol, prinsip ini dapat dinyatakan bahwa jika S adalah himpunan yang tidak sama dengan himpunan kosong dan S suatu himpunan bagian dari himpunan bilangan bulat tak negatif, maka ada suatu elemen S0 merupakan anggota himpunan S sedemikian hingga S0 kecil sama dari S atau S0 tidak lebih besar dari S untuk setiap S elemen himpunan bilangan S. Salah satu penerapan dari prinsip ini adalah teorema dasar dalam teori bilangan yang disebut algoritma pembagian, yang pembuktiannya menggunakan prinsip well ordering. Algoritma pembagian yang sering digunakan dalam algoritma Euclid menyatakan bahwa jika suatu bilangan bulat dibagi oleh bilangan bulat lain, maka ada hasil dan ada sisanya. Secara formal, algoritma pembagian dinyatakan sebagai teorema berikut ini. Teorema 1.3 mengenai algoritma pembagian. Jika M dan N suatu bilangan bulat dan N besar dari 0, maka ada bilangan bulat Q dan R sedemikian hingga M sama dengan Q kali N ditambah R, dengan 0 kecil sama R kecil sama N, atau bisa juga kita baca R ini R tidak kurang dari 0 dan R kecil dari N. Berikut ini adalah pembuktiannya. Dibentuk himpunan W sama dengan M dikurang T kali N sedemikian hingga T bilangan bulat ya. Himpunan W ini mesti memuat suatu bilangan bulat tak negatif. Sebab jika T dibuat cukup besar dan negatif, maka M dikurang T kali N besar sama dari 0. Silahkan nanti diperhatikan cara pembuktiannya. Mungkin dengan memperhatikan secara mendalam, kita akan paham pembuktian dari teorema 1.3 ini. Definisi 1.8. Jika M, N bilangan-bilangan bulat dan M tidak sama dengan 0, maka M membagi habis N. Bisa kita tulis seperti ini ya. Jika dan hanya jika N sama dengan K dikali M untuk suatu bilangan bulat K. Sebagai contoh, 2 membagi habis 8. Nah, ini bisa kita katakan bahwa 8 itu sama dengan K-nya 4 dikali dengan N ya. N-nya adalah 2. Nah, ini adalah nilai M sama dengan K dikali N. Atau bisa kita tulis 2 membagi habis 8. Nah, ini atau N membagi habis M.
Kemudian kita lihat lagi, untuk K-nya adalah suatu bilangan bulat. Bilangan bulat K ya. Kemudian min 6 membagi habis 24. Maka kita bisa mengetahui nilai K-nya bilangan bulat yaitu sama dengan min 4 ya, min 4. Nah, ini bisa kita lihat untuk min 6 membagi habis 24 berarti 24 sama dengan min 4 dikali min 6. Ini adalah nilai dari N ya. Nilai dari M ya. Nilai M 24 adalah nilai N ya. Sama dengan ini adalah nilai K. Min 6 adalah nilai dari M. Kemudian 5 membagi habis min 15 ya. Berarti nilai K-nya, untuk nilai K-nya bilangan bulat bernilai min 3 ya. Kemudian min 4 membagi habis min 12. Berarti nilai K-nya sama dengan 3 ya, kurang lebih begitu kira-kira. Jika M membagi habis N, maka dikatakan bahwa M pembagi atau faktor dari N, dan N adalah kelipatan dari M. Untuk menyatakan bahwa M tidak membagi habis, tidak membagi N, ditulis M tidak membagi N ya. Berikut ini sifat-sifat elementer dari keterbagian akan kita lihat pada slide berikutnya. Teorema 1.4. Jika M, N bilangan bulat dan M tidak sama dengan 0, maka M membagi habis 0, 1 membagi habis N, dan N membagi habis N. Untuk yang pertama kita coba ya membuktikan M membagi habis 0. Maka ini bisa kita tulis 0 itu sama dengan K dikali M. Yang mana M itu tidak sama dengan 0 ya. Maka K-nya yang sama dengan 0, maka bisa kita katakan bahwa 0 dikali M berarti sama ya. Untuk yang memenuhi adalah K sama dengan 0. Di sini kita mengetahui bahwa K itu adalah bilangan bulat. Berarti kita bisa menyatakan hal tersebut bernilai benar ya. Kemudian 1 membagi habis N. 1 membagi habis N. Ini bisa kita tulis N itu sama dengan K dikali 1 ya. Berarti 1 ini adalah nilai M-nya ya. Di sini kita ketahui, dapat kita dapatkan nilai K-nya, yaitu yang memenuhi K itu adalah sama dengan N ya, sehingga N sama dengan N, berarti K itu sama dengan N. N adalah bilangan bulat dan K juga bilangan bulat. Kemudian N membagi habis N, N membagi habis N, ini bisa kita tulis N ini sama dengan K dikali N ya. Maka K-nya bernilai 1 ya. Sehingga memenuhi K-nya itu bilangan bulat K sama dengan 1. Maka ini memenuhi, bisa kita buktikan kebenarannya. Kemudian yang B, M membagi habis 1, maka M sama dengan 1 atau M sama dengan min 1. Silahkan nanti dicoba yang C-nya, D, E, dan yang F sudah ada pembuktiannya. Silahkan nanti dibaca saja ya. Teorema 1.4 ini.
Kita telah mengetahui bahwa semua faktor bulat positif dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30 ya. Sedangkan semua faktor bulat positif dari 45 adalah 1, 3, 5, 9, 15, dan 45. Maka faktor persekutuan atau pembagi bersama dari 30 dan 45 adalah 1 ya bersama ya. Kemudian 3, 5, dan 15. Ini adalah faktor pembagi bersama dari 30 dan 45. Dan faktor persekutuan terbesar dari 30 dan 45 adalah 15 ya. Secara umum, pengertian tentang faktor persekutuan dari dua bilangan bulat dituliskan sebagai definisi berikut ini. Definisi 1.9. Jika A dan B adalah bilangan-bilangan bulat, maka bilangan bulat D disebut faktor persekutuan dari A dan B jika dan hanya jika D pembagi A dan D pembagi B. Atau D membagi habis A ya, dan D membagi habis B. Karena 1 adalah pembagi atau faktor dari setiap bilangan bulat, maka 1 adalah faktor persekutuan dari A dan B. Jadi himpunan faktor persekutuan dari A dan B tidak pernah kosong. Setiap bilangan bulat kecuali 0 selalu membagi 0, sehingga jika A sama dengan B sama dengan 0, maka setiap bilangan bulat merupakan faktor persekutuan dari A dan B. Dalam hal ini, himpunan semua faktor persekutuan bulat positif dari A dan B merupakan himpunan tak hingga. Apabila sekurang-kurangnya satu dari A dan B tidak sama dengan 0, maka himpunan semua faktor persekutuan bulat positif dari A dan B merupakan himpunan berhingga, sehingga mesti ada anggota dari himpunan tersebut yang terbesar dan disebut faktor persekutuan terbesar atau FPB dari A dan B. Secara formal, hal tersebut dinyatakan sebagai definisi berikut. Definisi 1.10. Jika A dan B bilangan-bilangan bulat yang sekurang-kurangnya satu di antaranya tidak sama dengan 0, maka faktor persekutuan terbesar FPB dari A dan B ditulis FPB A dan B adalah suatu bilangan bulat positif D yang memenuhi D membagi habis A dan D membagi habis B, serta jika E membagi habis A dan E membagi habis B, maka E kecil sama dari D atau E tidak lebih dari D. Dari definisi tersebut, tidak lebih besar ya, E ini adalah tidak lebih besar dari D. Kemudian kita tahu dari definisi tersebut dapat dimengerti bahwa jika FPB dari A dan B sama dengan D, maka D ini besar sama dari 1 atau D ini tidak kurang dari 1. Dan apabila ada faktor persekutuan lain, misalnya E, maka E tidak lebih besar dari D dan E pembagi D. Contoh 1.10. Faktor bulat positif dari min 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Faktor bulat positif dari 30, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Maka faktor persekutuan
yang positif dari min 12 dan 30 adalah 1, 2, 3, dan 6. Jadi, faktor persekutuan terbesar dari min 12 dan 30 adalah 6, atau dapat ditulis secara singkat sebagai FPB dari min 12 dan 30 adalah 6. Selanjutnya dengan mudah dapat ditunjukkan bahwa FPB dari min 5 dan 5 adalah 5. Kemudian 8 dan min 15 adalah 1 ya. Kemudian 8 FPB dari 8 dan min 36 adalah 4. Kemudian FPB dari min 6 dan min 42 adalah min 6. Perhatikan bahwa 30, FPB dari 30 dan 105 sama dengan 15. Nah, ini merupakan FPB ya dari dua buah bilangan. Dan FPB dari 30 dibagi 15 dan 105 dibagi 15, nah, ini sama dengan FPB dari 2 dan 7 sama dengan 1. Apabila A, B sama dengan D, apakah A dibagi D, FPB dari A dibagi D, dan B dibagi D sama dengan 1? Nah, bagaimana ini? Nah, ini jawabannya ya. Jawabannya benar ya. Tapi kalau untuk pembuktiannya bisa kita lihat dari uraian tersebut. Dari uraian tersebut kita bisa menarik teorema 1.5 ya, yang menyatakan bahwa FPB dari A dan B adalah D. Maka FPB dari A dibagi D dan B dibagi D adalah 1. Ini merupakan teorema 1.5. Apabila FPB dari A dan B sama dengan C, maka C dinyatakan sebagai kombinasi linier dari A dan B. Misalnya 2 FPB dari 24 dan 9. Ini adalah 3 ya. Dan 3 sama dengan 3 dikali 9 ditambah min 1 dikali 24 sama dengan min 5 dikali 9 tambah 2 kali 24. Hal ini dinyatakan sebagai teorema berikut ini. Teorema 1.6. Jika A dan B bilangan-bilangan bulat yang tidak nol, maka FPB dari A dan B selalu ada dan tunggal. Serta jika FPB dari A dan B sama dengan C, maka ada bilangan-bilangan bulat M0 dan N0 sedemikian hingga C sama dengan M0 dikali A ditambah N0 kali B. Mungkin untuk pembuktiannya bisa kita cermati dari langkah-langkah di bawah ini. Ini juga merupakan kelanjutan ya dari pembuktian sebelumnya. Apabila FPB dari
A dan B sama dengan 1, dikatakan bahwa A prima relatif terhadap B, atau A dan B saling prima. Perhatikan bahwa jika A dan B saling prima, maka A dan B tidak perlu prima. Misalnya FPB dari 9 dan 14 sama dengan 1. Sebagai akibat dari teorema 1.6 adalah teorema berikut. Teorema 1.7. Jika A dan B bilangan-bilangan, maka FPB A, B sama dengan 1 jika dan hanya jika ada bilangan-bilangan bulat M dan N sedemikian hingga MA ditambah NB sama dengan 1. Nah, ini adalah bukti sesuai teorema 1.6 jika FPB dari A dan B sama dengan 1, maka ada bilangan-bilangan bulat M dan N sedemikian hingga MA tambah NB sama dengan 1. Sebaliknya ditunjukkan bahwa jika MA ditambah NB sama dengan 1 untuk suatu bilangan bulat M dan N, maka FPB dari A dan B sama dengan 1. Misalkan FPB dari A dan B sama dengan D, maka D membagi A dan D membagi B, sehingga D membagi MA ditambah NB, atau D membagi 1, jadi D sama dengan 1. Konsekuensi dari teorema 1.7 adalah teorema berikut. Teorema 1.8. Jika A membagi habis BC dan FPB dari A dan B sama dengan 1, maka A membagi habis C. Ini adalah buktinya, bisa dilihat dari langkah-langkah berikut ini. Silahkan dicermati. Kemudian akibat dari teorema 1.8, jika FPB dari A dan B sama dengan 1 dan FPB dari A dan C sama dengan 1, maka FPB dari A dan BC juga sama dengan 1. Ini adalah akibatnya. Dan buktinya juga ada, silahkan dicermati saja nanti. Selanjutnya kita masuk definisi 1.11. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan bulat tidak 0 A dan B adalah suatu bilangan bulat positif D. Ditulis KPK dari A dan B sama dengan bilangan bulat positif D apabila memenuhi A membagi D dan B membagi D. Kemudian jika A membagi C dan B membagi C, maka D membagi C. Dari definisi ini dapat dimengerti jika KPK dari A dan B sama dengan bilangan bulat positif D, maka D ini tidak kurang dari 1. Dan jika C suatu faktor persekutuan dari A dan B, maka D membagi habis C. Di atas telah disebutkan kata prima, berikut ini suatu definisi bilangan prima. Definisi 1.12, bilangan bulat positif P disebut bilangan prima dan disingkat prima apabila untuk sebarang bilangan bulat A berlaku P membagi habis A atau FPB
dari A dan P sama dengan 1. Definisi ini sama saja dengan definisi yang telah biasa kita kenal, yaitu bilangan bulat positif. P disebut bilangan prima apabila P tidak mempunyai faktor bulat, kecuali 1 dan P. Sebagai hasil lain dari teorema 1.8 adalah teorema berikut. Teorema 1.9. Jika P suatu bilangan prima dan P membagi habis A1 kali A2 kali A3 kali titik-titik hingga A ke N, maka P membagi habis A ke I untuk suatu I dengan I tidak kurang dari 1 dan I tidak lebih dari N. Kemudian untuk pembuktiannya, silakan nanti dicermati langkah-langkah di bawah ini. Bilangan prima mempunyai peranan yang sangat khusus dalam himpunan bilangan asli. Setiap bilangan asli adalah suatu bilangan prima atau sebagai hasil kali dari bilangan-bilangan prima. Apabila suatu bilangan asli dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan-bilangan prima, maka bentuk perkalian tersebut tunggal, kecuali urutan faktor-faktornya saja. Ini semua pembaca dapat mempelajarinya dalam teori bilangan. Perhatikan suatu bilangan bulat positif, misalnya 210. Maka 210 dapat diuraikan atas faktor-faktor prima, yaitu 210 sama dengan 2 kali 3 kali 5 kali 7, atau 3 kali 7 kali 2 kali 5, atau 7 kali 3 kali 5 kali 2, atau lainnya. Perbedaan penguraian dari 210 atas faktor-faktor prima tersebut hanya berbeda pada urutan faktor-faktornya saja. Hal ini merupakan suatu contoh bahwa suatu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan-bilangan prima tertentu. Untuk perkalian bilangan-bilangan prima itu adalah tunggal, kecuali urutan dari bilangan-bilangan prima tersebut. Hal ini sering disebut dengan teorema faktorisasi tunggal. Teorema-teorema berikut merupakan persiapan untuk membuktikan teorema faktorisasi tunggal. Teorema 1.10. Setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dapat dibagi oleh suatu bilangan prima. Berikut ini adalah buktinya. Silakan dicermati bukti berikut. Ini merupakan kelanjutan dari pembuktian ya, dari teorema 1.10. Nanti silakan dicermati saja langkah-langkahnya. Memperhatikan teorema sebelumnya, suatu bilangan bulat positif yang lebih besar 1 selalu terbagi oleh suatu bilangan prima, maka hasil baginya pun akan terbagi oleh suatu bilangan prima pula. Dan hasil bagi berikutnya pun demikian pula, sehingga suatu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dapat dinyatakan sebagai hasil bagi dari bilangan-bilangan prima tertentu. Hal ini dinyatakan sebagai teorema berikut. Teorema 1.11. Setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 adalah suatu bilangan prima atau bilangan itu dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan-bilangan prima. Berikut ini adalah buktinya, bisa nanti diperhatikan dan dicermati pembuktian teorema 1.11 tersebut. Ini adalah kelanjutan dari pembuktian tersebut. Suatu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan-bilangan prima.
Mungkin saja di antara faktor-faktor prima tersebut ada yang sama, maka faktor-faktor yang sama dapat ditulis sebagai bilangan berpangkat. Contoh 1.11, 5544 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 7 kali 11. Dapat ditulis sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 7 kali 11. Hal ini secara umum jika n suatu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dapat dinyatakan sebagai berikut. Bilangan n ini adalah bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 bisa dinyatakan sebagai berikut ini. Dengan P1, P2, P3 hingga PK adalah faktor-faktor prima dari N, dan A1, A2, A3 dan hingga AKK adalah eksponen-eksponen bilangan tak negatif. Selanjutnya, ini disebut representasi dari N sebagai perkalian bilangan prima, atau sering pula disebut bentuk kanonik dari N. Teorema 1.1 tersebut sangat memudahkan untuk menetapkan FPB dan KPK dari dua bilangan bulat atau lebih, yaitu dengan menyatakan masing-masing bilangan bulat itu dalam bentuk kanoniknya. Tetapi sebelum itu kita perlu mengenal lebih dulu notasi-notasi berikut ini. Min A dan B menyatakan nilai minimum dari A dan B. Max A dan B menyatakan nilai maksimum dari A dan B. Misalnya min dari 7 dan 5 adalah 5, max dari 8 dan 3 adalah 8, kemudian minimum dari 5, 0 dan 3 adalah 0, maksimum dari 7, 4, 5 dan 0 adalah 7. Misalkan M, N dan T adalah bilangan-bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 yang bentuk-bentuk kanoniknya berturut-turut sebagai berikut. M sama dengan P1 pangkat A1, P2 pangkat A2, P3 pangkat A3 hingga PK pangkat AK. Kemudian N itu bisa kita nyatakan dengan hal yang sama ya, namun pangkatnya yang kita bedakan. Maka FPB dan KPK dari M, N, dan T berturut-turut adalah FPB-nya yaitu P1 pangkat D1 ya, dikali P2 pangkat D2, P3 pangkat D3 hingga PK pangkat D3 dengan DI itu adalah nilai minimum dari perpangkatan AI, BI, dan C. Untuk I sama dengan 1, 2, 3 hingga K ya. Kemudian KPK dari M, N, dan T itu sama dengan P1, E1, P2 pangkat E2, P3 pangkat E3 hingga PK pangkat EK dengan EI itu nilai maksimum AI, BI, dan CI. Untuk I itu 1, 2, 3 hingga ke K. Berikut ini contoh 1.12, tentukan FPB dan KPK dari 198, 216 dan 252. Penyelesaian apabila tiga bilangan tersebut diuraikan atas faktor-faktor prima, maka diperoleh 198 itu sama dengan 2 kali 3 pangkat 2 kali 11, dan 216 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3, dan 252 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 kali 7. Uraian atas faktor-faktor prima tersebut dapat ditulis sebagai berikut.
Berarti 198 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2 dikali 7 pangkat 0 dikali 11, begitu seterusnya. Maka FPB dari 198 dan 216 dan 252 yaitu sama dengan 2 nilai minimum pangkatnya, yaitu antara 1, 3 dan 2 yaitu 1 ya. Kemudian 3 nilai minimumnya dan 7 nilai minimum dan 11 nilai maksimum. Maka didapatkan adalah nilainya sama dengan 18. Kemudian untuk KPK dari 198, 216 dan 252, maka nilainya adalah nilai maksimum dari bentuk faktor-faktor primanya ya. Untuk 2 maksimum dari 1, 3 dan 2 adalah 3. Kemudian 3 yang maksimumnya adalah 3. Untuk bilangan prima 7 nilai maksimumnya adalah 1 dan bilangan prima 11. Maka nilai maksimumnya 11, maka hasil perkaliannya yaitu 16.632. Telah dibicarakan bahwa setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 terbagi oleh suatu bilangan prima, sehingga setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 adalah suatu bilangan prima atau bilangan itu dapat dinyatakan sebagai perkalian dari bilangan-bilangan prima tertentu. Selanjutnya kita akan masuk mengenai faktorisasi tunggal ya. Teorema 1.12. Jika P suatu bilangan prima dan P membagi habis AB, maka P membagi A atau P membagi B. Untuk pembuktiannya silahkan nanti dicermati langkah-langkah di bawah ini. Selanjutnya kita akan membuktikan ketunggalan dari faktorisasi prima dari suatu bilangan bulat positif. Teorema ini sering disebut faktorisasi tunggal yang merupakan teorema dasar dalam aritmatika. Teorema 1.13. Pemfaktoran suatu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 atas faktor-faktor prima adalah tunggal, kecuali urutan dari faktor-faktornya. Berikut ini adalah pembuktiannya. Mungkin untuk pembuktian ini bisa dicermati aja pada langkah-langkah berikut ini. Ini merupakan kelanjutan dari pembuktian sebelumnya, yang berarti bahwa bilangan bulat positif N tersebut hanya dapat dinyatakan sebagai hasil kali faktor-faktor primanya secara tunggal. Pembuktian yang lebih singkat dari teorema faktorisasi tunggal tersebut menggunakan induksi matematika. Ini adalah pembuktian dengan induksi matematika dengan memperhatikan petunjuk berikut ya, menggunakan induksi matematika. Ini merupakan langkah-langkahnya. Silahkan nanti dibaca sendiri dan dicermati langkahnya. Ini adalah merupakan kelanjutan dari pembuktian dengan cara induksi matematika. Berarti bisa dilihat aja nanti pembuktiannya. Dari pembuktian uraian sebelumnya, kita akan masuk teorema 1.14. Jika B sama dengan A kali Q tambah R, maka FPB
dari B dan A sama dengan FPB dari A dan R. Ini adalah pembuktiannya ya. Misalkan A membagi dari C dan B pembagi dari C, dapat kita menyimpulkan bahwa AB pembagi dari C. Silahkan nanti dicermati saja. Ini adalah langkah-langkah pembuktian sebelumnya, kelanjutannya ya. Dari pembuktian teorema di atas, maka mengakibatkan jika A membagi habis C dan B membagi habis C dengan faktor persekutuan besar dari A dan B sama dengan 1, maka A kali B membagi habis C. Ini merupakan akibat dari teorema di atas. Mungkin untuk materi ini kita sudahi sampai di sini. Apabila ada salah dan janggal, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.